Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Marini, NIM 151418021. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar dan filosofi kepemimpinan. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Novianti Dejafri, SPDI, MPDI. Baiklah, saya langsung saja akan membahas materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar kepemimpinan. Nah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang artinya orang yang diberikan suatu kepercayaan dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu untuk mempengaruhi orang lain guna diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, secara umum pemimpin atau leader memiliki aura karismatik di dalam dirinya sehingga dapat menarik simpati orang lain. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian atau sasaran tertentu, menurut Robbins tahun 2006. Nah, kemudian kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan, yaitu menurut Jacob dan Request tahun 2008. Baiklah, di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan sebagai karakteristik dan perilaku. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama yaitu kepemimpinan sebagai karakteristik seseorang. Nah, terutama dikaitkan dengan sebuah pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh ahli Gibson, Ivan Fish, dan Donnelly tahun 2000 bahwa orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya, di mana seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya, sedangkan seorang pemimpin harus mampu mengontrol dirinya agar tidak mudah untuk dipengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua yaitu contoh pengertian kepemimpinan sebagai perilaku dikemukakan oleh Sweeney dan MC Fallin tahun 2002, yakni kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang, di mana proses tersebut bertujuan untuk memotivasi bawahannya untuk menciptakan suatu visi misi yang akan berguna untuk masa depan dan mengembangkan strategi atau cara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang filosofi kepemimpinan. Nah, adapun filosofi kepemimpinan berhubungan dengan pengetahuan, kepercayaan, konsep, sikap, dan juga nilai. Nah, di mana filosofi kepemimpinan pribadi mengacu pada keyakinan, prinsip, dan sentimen individu. Nah, yang mereka gunakan untuk memimpin suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, filosofi kepemimpinan ditentukan oleh karakter dan keyakinan seorang pemimpin itu sendiri, di mana untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki karakter yang bisa untuk dicontoh oleh orang lain atau bawahannya. Kemudian, pemimpin juga harus memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada bawahannya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sehingga akan tercapai tujuan bersama untuk organisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas 4 komponen kunci filosofi kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada teori. Teori ini mengacu pada bagaimana mendefinisikan pemimpinan. Yang kedua yaitu ada sikap. Nah, sikap ini mengacu pada perasaan tentang pendekatan pemimpinan. Kemudian yang ketiga ada asas-asas paduan, yaitu untuk merujuk pada keyakinan dan nilai-nilai pribadi.
Selanjutnya yang terakhir yaitu perilaku yang mengacu pada cara berperilaku untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki 4 pilar ini. Yang pertama yaitu teori, sikap, asas-asas panduan, dan perilaku, di mana teori untuk seorang pemimpin sangat penting karena dari teori-teori yang sudah dipelajari akan terciptanya gagasan-gagasan terbaru. Kemudian harus memiliki sikap yang dapat dicontoh oleh orang lain dan juga memiliki asas-asas panduan untuk menjalankan tugas sesuai dengan pedoman. Kemudian harus memiliki perilaku yang baik sebagai contoh di masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir yaitu tentang piranti filsafat secara komprehensif. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, pilar yang pertama yaitu ontologi. Menurut Gruber tahun 1992 adalah suatu spesifikasi formal dan eksplisit dari konseptualisasi yang dapat dibagi. Kemudian ontologi merupakan suatu deskripsi dari konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang mungkin akan dibagi sesuai dengan agen atau sebuah agen dalam komunitas agen. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini merupakan piranti atau pilar kedua dari filsafat ilmu. Epistemologi adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Suparto tahun 2002 dalam bukunya Siswanto tahun 2010. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Pilar ketiga ini berasal dari dua kata yaitu aksio dan logos. Aksio yang berarti sesuai atau wajar, dan sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang sesuai atau yang wajar dalam bidangnya untuk memimpin. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.